Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki luas 878,79 km persegi. Nama Tegal sendiri berasal dari nama Tetegal yang artinya tanah yang subur dan mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan bahwa nama Tegal dipercaya berasal dari kata Tetegual, yaitu sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis bernama Tom Price yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kabupaten Tegal sendiri berdiri pada tanggal 18 Mei 1601 yang didirikan oleh seorang tokoh bernama Ki Gede Sebayu. Di dalam Kabupaten Tegal juga memiliki beberapa peninggalan praaksara, Hindu-Buddha hingga Islam. Salah satu peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Kabupaten Tegal ialah penemuan sebuah pondasi candi yang sekarang dinamakan sebagai situs Candi Bulus. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitriani bersama rekan saya Novel Harya Pambudi akan membahas mengenai situs Candi Bulus yang berada di Dusun Kejaksaan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Situs Candi Bulus ini tepatnya di Duku Kejaksaan, Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuwaruh, Kabupaten Tegal, dan ditemukan di area perkarangan salah satu rumah warga. Selanjutnya, penelitian pun mulai dilaksanakan pada bulan September tahun 2007 oleh Balai Arkeologi Yogyakarta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pada penelitian pertama, ditemukan beberapa struktur bata yang merupakan pondasi dari sebuah bangunan dan membujur ke arah timur laut barat daya. Juga ditemukan beberapa struktur sudut bangunan. Situs ini diperkirakan ada pada abad ke-6 dan tercipta karena adanya proses Hinduisasi dari barat ke timur melalui pesisir pantai utara Pulau Jawa. Serta para peneliti pun mulai memperkirakan bahwa candi ini merupakan candi tertua di Jawa Tengah dari semua candi yang sudah ditemukan di daerah tersebut. Kemudian, pada penelitian kedua, para peneliti berhasil membuka 11 parit dan menemukan beberapa komponen bangunan seperti struktur bata yang ditemukan di parit 3, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11, struktur batu putih yang ditemukan di parit 3, 8, 9, 10, dan 11, sudut barat laut yang ditemukan di parit 3, sudut barat daya yang ditemukan di parit 8, sudut timur laut yang ditemukan di parit 5, sudut tenggara yang ditemukan di parit 9, sumuran candi yang ditemukan di parit 11, dan yang terakhir adalah penampilan pintu masuk candi. Pada struktur candi ditemukan beberapa benda peninggalan. Yang pertama ada fragmen yoni. Yoni merupakan salah satu kelengkapan dari sebuah candi Hindu. Yoni ini biasanya berpasangan dengan lingga atau arca dewa Siwa. Yoni pada sebuah candi biasanya diletakkan di bilik candi dan di atas sumuran sebuah candi. Yoni yang ditemukan di Candi Bulus ini sudah tidak utuh lagi, melainkan terpecah menjadi beberapa bagian. Untuk melihat peninggalan Yoni dari Candi Bulus, sekarang ditempatkan di Museum Sekolah Sawi. Peninggalan yang kedua adalah fragmen lingga. Lingga peninggalan Candi Bulus yang merupakan pasangan dari Yoni itu sekarang tidak berada di lokasi situs, melainkan sudah dipindahkan ke kompleks makam Mbah Atas Angin yang lokasinya kurang lebih 500 meter di sebelah timur situs. Makam ini sendiri merupakan kompleks dari makam Syekh Atas Angin atau Syekh Muhammad atau Mbah Atas Angin yang merupakan putra dari Syekh Maulana Maghribi. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di sekitar wilayah Lebak Siu yang pada saat itu mayoritas masyarakatnya masih menganut agama Hindu dan Buddha. Dikenal dengan sebutan Syekh Atas Angin, konon ceritanya dulu di daerah pedagangan dikenal dengan para pedagangnya. Namun sayangnya sifat dari masyarakat yang pelit untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Syekh Muhammad menyerukan agama Islam di desa tersebut. Akan tetapi warga sekitar mengajukan syarat kepada Syekh Muhammad, apabila Syekh Muhammad bisa membuat sawah di atas udara, maka warga sekitar mau masuk agama Islam.
Dan dengan izin Allah, Syekh Muhammad dapat memenuhi syarat tersebut. Beliau pun dapat membuat sawah di atas udara. Dalam makam tersebut, situs lingga yang ditempatkan pada era perkembangan Islam difungsikan sebagai petunjuk waktu sholat oleh masyarakat sekitar yang disebut dengan batu kalbut, dan sebagai pengertian dari tempat yang suci dan tanah yang subur. Di dalam lingga, peninggalan Candi Bulus memiliki 3 pola bagian. Yang pertama adalah bentuk persegi di bagian bawah diartikan sebagai Brahmana. Yang kedua, bentuk segi 8 di bagian tengah diartikan sebagai Dewa Wisnu. Dan yang terakhir yaitu bentuk bulat di bagian atas diartikan sebagai Siwa Baga. Selain fragmen lingga, di makam ini juga terdapat situs batu dakon sebagai peninggalan masyarakat desa pedagangan, yang dulu difungsikan sebagai penanggalan atau kalender dalam bercocok tanam. Dari situs batu dakon ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa pedagangan sejak dahulu sudah memiliki keahlian untuk menanam, walaupun masih menggunakan alat bantu yang primitif. Peninggalan yang terakhir adalah fragmen arca. Pada arca ini hanya ditemukan bagian tubuhnya saja. Kepala arca sudah hilang, lalu salah satu tangan dan kedua kakinya patah, serta salah satu tangannya masih utuh memegang kendi. Fragmen itu juga mempunyai ciri perut yang buncit. Walaupun arca ini sudah tidak lengkap, tetapi berdasarkan atribut-atribut yang masih ada, dapat diamati kemungkinan ini adalah arca jenis Agastya. Itulah beberapa peninggalan dan sejarah dari situs Candi Bulus yang terdapat di Duku Kejaksaan, Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.